How are you, dulur mamang semuanya seantero Indonesia Raya dan di seluruh dunia? Kumaha sararehat dararamang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dulur mamang dalam keadaan kondisi baik-baik saja. Ya walaupun sekarang cuaca sedang tidak menentu, Ya, ya, betul. banyak yang sakit. Ya, Kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap sehat selalu ya. iya, jaga kondisi tubuh kita Betul. karena kita semua Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Gak keburu teteh. Heeh. Kita jaga kondisi tubuh kita semua, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Betul. Pola Apalagi makan. pancaroba ya. Ya, Ada yang kalau musim hujan sekarang Mang, kalau nggak salah. musim Banyak hujan, di TV kita lihat banyak yang banjir. banjir, Yang ada apa istilahnya bencana-bencana longsor, iya longsor jadi harus juga. berhati-hati. Tadi tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, kita juga harus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Mas kapling, Pak. Masuk kapling. Jadi solokan-solokan Oh iya, itu dibersihkan. betul. Kemudian tempat-tempat yang kira-kiranya rawan longsor mending dihindarkan saja gitu ya. Dihindari. Karena Mm-mm. begini emang setelah kemarin kita kemarau panjang, Mm-mm. kita terlalu keenakan, Terlalu ya, asyik. terlalu asyik, hingga lupa bahwa selokan-selokan itu kalau airnya yang mengalir itu kecil, nggak bisa membawa sampah yang banyak. Nah, Betul. ketika nanti pas musim hujan seperti sekarang, itu bakal meluap, Betul. ada sampah gitu. Yes. Oke, ngomong-ngomong di kesempatan kali ini kita mau apa? Seperti Nanya biasa, wainya apa? kita Kalau recording. tidak apa? Recording tentunya. Dan pertanyaan klasik, kita ngobrolin Ah, apa? Belakangan ini masih ramai Mang Tentang apa? tentang KDRT, Iya. perselingkuhan, Perselingkuhan. cheating, Cheating. Ya. terus orang-orang tuh seakan dengan drama yang ada hari ini seakan apalagi dibesar-besarkan maksudnya ya oleh netizen kita yang Betul. maha benar. tapi tidak maha kuasa. Tidak maha Kuasa. kuasa. Ya, benar. Ya. Nah, ngomongin masalah perselingkuhan nih, Mang. Kalau ada peribahasanya, kalau tidak ada asap, Tidak ada api. Itu. Dibalik tuh sih. Tidak ada api, tidak ada. Gak ada asap kalau gak ada api. Itu kan? Benar-benar. Benar kan? Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Iya. Termasuk perselingkuhan juga ya. Ya. Tidak akan mungkin ada sebuah perselingkuhan kalau tidak ada Penyebab. penyebabnya. Nah, kalau kita juga lihat yang namanya perselingkuhan ini Hmm. sering kita lihat di TV banyak Ya. kan kalau kita tolak ukurnya selebritis kita Ya. lagi-lagi selebritis. Lagi Tapi tidak mau mereka itu adalah public figure yang Yes. selalu menjadi idola, jadi tontonan, bahkan ada tidak sedikit yang jadi tuntunan juga. asik. Tapi ya jelas tuntunannya positif sebenarnya ya. Ya. Tapi ya di sisi lain banyaklah kasus-kasus perselingkuhan tadi. Betul. Dan sebenarnya ini adalah pola yang mengulang. Artinya gini, Mm-mm. masalah kehidupan akan berulang seperti itu. Model misalkan masalah ekonomi, masalah percintaan itu akan mengulang. Artinya masalahnya itu akan sama-sama saja. Tapi dalam penanganan tiap orang, tiap kelompok, tiap kepala keluarga itu beda-beda kan? Masalahnya kan sama. Termasuk tiap kepolisian juga Iya. bisa Aduh. beda kan. Kemarin kan kasus si Anu. Iya. Ya, beda lagi. Tapi sebetulnya emang yang namanya selingkuh itu tidak hanya terjadi di artis saja ya. Ya, di Sebetulnya masyarakat orang kita awam pun juga. masyarakat kita pun ya selalu ada lah. Ya, mungkin bisa jadi yang paling klasik dan yang paling umum adalah masalah ekonomi sih biasanya. Nah, Ya. jadi terpaksa. Tapi yang tajir, yang sultan juga masalah ekonomi, Mang. Karena terlalu kaya mungkin ya. Kalau istilah orang Sunda mah duit loba pangabutuh eueuh. Bingung kudu kumahakeun ya. Akhirnya bikinlah ka eta kasih sedekah kasih bebek punya bebek anyar gitu. Nah, ngomongin masalah yang mengulang mengulang artinya permasalahannya bakal sama, cuman tiap kelompok dan tiap orang tadi yang orang sampaikan itu akan beda-beda. Nah, begitupun dengan perselingkuhan, Mang, pasti penyebabnya itu akan tidak jauh beda dengan perselingkuhan yang sudah sebelumnya. terjadi yang sebelumnya. Seperti orang nih yang harus mencari
data dan memvalidasi sebuah kejadian termasuk perselingkuhan ini. Kemarin kan ke DRT ya. Udah ya. Udah puas lah. Cukup lah gitu. Cukup lah. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat aja buat kita, Mang. Betul. Mudah-mudahan kita tidak ada di dalam daftar orang-orang yang akan dipidanakan oleh RB. Amin. Karena karena setelah kemarin dicabut laporannya ke kepolisian dan baru-baru ini mereka menyatakan berdamai ya. Terus ada di meme Instagram juga atau di beberapa sosmed juga banyak ada foto si Dede ya dengan si lagi senyum. Orang pernah lihat fotonya tuh lagi senyum. Ada tulisan, ada caption. Tapi bukan di caption di bawah yang kayak status, bukan. Tapi tulisan meme lah ya pada umumnya. Kata tetangganya si Dede pagi-pagi udah keramas lagi. Itu teh. Tahu meureun tandana naon. Naon meureunnya? Araratil. Hareudan. Jadi keramas. Atau ieu non gimbal meureunnya. Kamari tadi sampo poho kamari tadi keramas gitu. Ya syukur alhamdulillah ya kalau memang benar udah keramas lagi. Nah, setelah itu beberapa hari kemarin, Mang, dari konferensi pers yang dilakukan oleh mereka berdua. Ini sedikit dulu ya, mundur ya, gak apa-apa ya. Jadi ngomongkan dia, kena selingkuh. Ini mah supaya kita lebih wanti-wanti. Kemarin-kemarin RB berencana akan mendata terlebih dahulu netizen-netizen yang membuat mereka merasa dicemarkan namanya, nama baiknya, entah itu pribadinya masing-masing atau keluarga secara langsung keluarganya. Jadi si RB sedang nyensus orang intinya, enak kan kerusumnya sensus ekonomi, sensus penduduk, sensus UMKM ya, di lapangan di masyarakat itu. Oh ternyata ada ya? Iya. Ada si RB ngadain sensus oge. Ya lagi ngedata di sosmed netizen yang netizen jahil menurutnya. Jahil lah ya untuk nanti mereka proses gitu, Mang. Ya mudah-mudahan kita tidak ada dalam daftarnya. Jangan, ya kita mah sayang sama Dede. Tapi orang flashback dulu. Tapi aman kan konten kemarin gitu? Aman. Nah, kita mah bukan sudut pandang kita lah. Sudut pandang kita yang jiwa miskin kan kemarin kan ya yang dibahas. Kan kita mah kemarin istilahnya apapun yang terjadi, pilihan kemarin yang mereka buat yang terbaik aja lah. Yeah. Enggak bikin isu atau misalnya mengarahkan kemana-kemana. Cuman kemarin kita angkat faktanya saja, fakta bahwa ternyata mie instan bisa mengurangi dan menghilangkan depresi atau stres ya. Gitu. Oke, kembali ke topik, Mang. Tentang perselingkuhan ya. Ini sebetulnya banyak juga tokoh-tokoh atau artis-artis public figure yang pernah begitulah ya mengalami di masa atau dalam permasalahan ini. Dan ternyata memang ada banyak beberapa penyebabnya. Kurang dikutip ini dari theparents.com ya. Ada beberapa penyebab terjadinya perselingkuhan. Yang pertama nih, Mang, yang paling apa yang pertama? Yang paling bukan penyebab. Apa? Macam-macam atau jenis-jenis perselingkuhan, selingkuh gitulah ya. Nanti penyebabnya di belakang. Oh ya. Dibalikkan. Salah melong. Biasa. Nah, ini selingkuh itu ada beberapa kategori atau ada beberapa tingkatan, beberapa gitu ya? Istilah. Orang pikir, Mang, namanya selingkuh itu ya umumnya masalah masalah selangkangan gitu ya. Bukan ya ternyata. Kulit ketemu kulit, bulu ketemu bulu. Bukan hanya masalah itu, Mang. Ternyata selingkuh itu. Nah, itu kan mungkin selingkuh secara harfiah, secara literal atau secara orang-orang Gen Z sekarang bilangnya literally selingkuh itu betul yang tadi disebutkan kumaneh, Mang. Tapi orang di sini ada beberapa macam selingkuh. Yang pertama itu ada selingkuh emosional. Selingkuh emosional itu jadi contohnya tiba-tiba merasa nyaman atau akrab dengan orang lain, bukan pasangan ya, dengan orang lain. Gitu. Tentu lawan jenis dong. Ya. Kalau dengan sama jenis enggak ya? Beda lagi. Tapi bisa memang dikatakan selingkuh. Bisa. Karena kan bukan pasangannya. Oh iya. Ya, benar.
tiba-tiba merasa nyaman dengan seseorang gitu ya. Atau secara emosional tiba-tiba asa dekat gitu. Nah, mungkin bisa gitu seperti itu bisa jadi. Terus, nah ini yang kedua tadi yang disebutkan kumaneh Mang. Itu selingkuh fisik. Oh itu yang enak-enak enak-enak kedipapap gitu. Tas kedipapap lah. Eueuh. Apa ngerti namanya? Anu kitu we. Pokoknya mah di internet sok kedipapap. Iya, kedipapap lah. Kulit ketemu kulit, bulu ketemu bulu. Nah, ini yang memang secara literally selingkuh, Mang. Jadi apa namanya? Di parents.com ini menguraikan beberapa kategori selingkuh, ya. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah selingkuh digital, Mang. Selingkuh digital. Keren ya? Kok bisa? Malah HP selingkuhnya tuh mah komputer selingkuhnya gimana hanya HP dijilat-jilat. bisa sebenarnya selingkuh digital. Karena memang bukan pasangannya yang dijilat. Oh iya, malah HP-nya gitu. Orang kasar tuh itu sih. Itu sih. Aduh. Orang mau jujur polos kene emangnya. Maksudnya yang dia es krimnya gitu sarua dijilat ya. Dideketin lah ya, HP-nya dideketin. Di beberapa anggota tubuh lah ya. Oh, kayak itu kayak PCS bukan ya? Nah itu Mang. Ini memang contohnya seperti digital. Itu. Selingkuh digital itu terlibat dalam hubungan berawal dari sosmed. Iya. Berarti ya kalau tren sekarang ya mungkin tadi selingkuh digital itu katakanlah bermain perasaan, baik perasaan secara emosional maupun secara nafsu dalam tanda kutip ya, dengan orang yang tidak kenal atau orang lain yang tentu tadi bukan pasangannya, selalu melalui digital. Salah satu contohnya adalah melalui tadi PCS. PCS ya? Betul. Itu apa mana PCS? Apa? Sok itu. Bukan orang bukan PCS tapi lebih ke nonton live. Nonton live. Oh jadi iya. Berarti kan bukan orang hungkul nonton. Nah, tapi banyak. Kalau live itu mah ada selingkuh berjamaah menurut. Beda dengan PCS kan, kalau PCS personalnya walaupun nanti akhirnya kena prank dijual akhirnya minta maaf, saya hilaf gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi. Nah, itu kemarin kasusnya siapa? Marcel Widianto yang memang membeli konten dewasa di OnlyFans ya. Si DA itu termasuk ini bisa ya dikategorikan mungkin selingkuh digital. Oh iya. Meskipun dengan niatan Marcel itu membantu UMKM. Oh iya benar. Kan itu salah satu usaha. Oh iya betul, dia bilang pergi kayak gitu membantu UMKM untuk meningkatkan usahanya. Dalam UMKM nggak ada yang beli, nggak ada konsumen kan mati, bangkrut. Nah benar kan? Benar bisa. Subhanallah nyata UMKM. Sudah banyak jenis ya. Sugan orang kuman warung gitu, pedagang gitu, usaha biasa. Karena kan istilah sederhana dari UMKM kan usaha mikro, kecil, menengah. Kecil menengah. Ya kan itu sebuah kan yang namanya usaha ada kegiatan jual beli. Kan sederhananya gitu. Terlepas itu jual beli entah ya barang atau jasa kah? Atau konten termasuk kan itu. Tapi yang jelas kita bisa jadi salah paham ya dulu memang tadi yang namanya kalau konten-konten tadi tanda kayak petik OnlyFans gitu itu sebenarnya di undang-undang kita nggak boleh karena termasuk ke undang-undang pornografi dan porno aksi. Kalau di luar negeri sih mungkin bisa legal. Kalau di kita mah nggak bisa. Jadi kalau misalnya dulu memang mau begitu beren harus itu dulu. Gitu dulu gimana? Singapura lah. Singapura lah. Boleh di Singapura bawa ke dia ya. Ya tetap kan kalau misalkan kita ngedownloadnya di itu kenanya di kita atau ngedownloadnya di Singapura juga. Di ngedownload di Singapura atau di Amerika gitu, di Balanda. Kurang gawean ke Singapura ngedownload hukum. Iya baik. Kan supaya terikat ya aturan bawa ke Indonesia bagi-bagi ke orang gitu. Tapi emang ini perlu dibahas juga nanti nih. Ternyata beberapa sosmed atau platform nih yang dikenal seolah memiliki image negatif itu sebetulnya dibuat itu enggak bertujuan tidak seperti itu. Iya. Kayak aplikasi hijau. Tahulah ya. Tahu. Itu sebetulnya kan seperti aplikasi chattingan pada umumnya kan. Dan kenapa di kita selalu dipakai hal-hal yang ke situ. Urusan syahwat gitu. Ya. Nah, ini termasuk jual beli daging atah ya.
Jual beli daging ata. Bener, aya kan jual beli daging ata. Tapi sebenarnya itu mah tadi ibarat sebuah alat, kembali ke yang menggunakan menggunakan ibarat pisau atau apa ya, golok gitu. Itu bisa manfaat, bisa juga madorot, tergantung bagaimana dia menggunakan hal tersebut. Nah, tadi termasuk si aplikasi hijau, karena mungkin yang menggunakannya salah jalan, kapoekan, terlepas lah ya. Dan termasuk OnlyFans juga, sebetulnya OnlyFans itu adalah sebuah platform untuk menjual karya seperti dalam bentuk video. Ya, enggak, ya itu video, foto, entah itu apa namanya? Foto kartun disebutnya anime. Kayak gitu, kayak traktir gitu. Nah, si traktir kan gitu. Sama itu. Nah, ini nanti perlu dibahas lah ya. Lumayan aya ide. Nah, itu kembali ke perselingkuhan, Mang. Ada 3 tadi ya baru dijelaskan ku